teman-teman, balik lagi sama kita di platform TPBI 2020. Nah, kali ini kita bakal nge-review lagi pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai pemijahan buatan dan semi buatan ikan lele. Nah, untuk membersihkan waktunya, langsung aja yuk. Langsung aja yang pertama, ini ada dari Andre Wijaya NP45. Pada indus breeding, ikan lele dilakukan 2 kali penyuntikan. Yang pertama jam 8 malam dan yang kedua jam 3 subuh. Apakah itu dengan dosis yang sama ataukah berbeda? Kenapa dilakukan 2 kali penyuntikan? Oke. Nah, jadi untuk apa ya ini ya? Pemijahan buatan pada ikan itu itu ada 2 metode pemberian hormon. Pertama dengan penyuntikan sekali dan yang keduanya dengan penyuntikan 2 kali. Nah, untuk dosis yang diberikan pada ikan itu sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Jadi apa yang mereka rekomendasikan di kemasannya itu yang menjadi acuannya kayak gitu. Misalnya aja kita kan pakai Ovaprim. Di Ovaprim itu tertera 0,5 ml per kilogram berat induk. Jadi kalau misalkan induknya 2 kilogram, jumlah Ovaprim yang diberikan itu 1 mili. Diencerkan dulu, baru nanti disuntikan. Kalau misalkan dalam 1 kali penyuntikan, itu semuanya disuntikan gitu ya, full satu suntikan, dalam satu suntikan diberikan kepada si ikannya. Kalau misalkan yang 2 kali penyuntikan, biasanya pada penyuntikan pertama yang jam 8 malam itu diberinya 1/3, 1/3-nya gitu ya, 1/3-nya, dan pada penyuntikan yang kedua itu diberikan sisanya gitu ya, yang 2/3. Nah, penyuntikan ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk memberikan waktu pada si ikan untuk merespon hormon yang diberikan secara eksternal gitu ya, yang tadi disuntikan itu. Penyuntikan kedua diberikan untuk melengkapi dosisnya agar si ikan segera ovulasi kayak gitu ya. Nah, baik, untuk yang kedua ini ada dari pertanyaannya Aulia Herusifa NPM 28. Di video pemijahan lele semi buatan, penyuntikan Ovaprim pada induk jantan dan betina diberikan dosis yang sama. Apakah perlakuan yang sama tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kualitas telur yang nantinya akan dihasilkan? Nah, baik, jadi sebetulnya untuk dosis ya, tadi di pertanyaan sebelumnya dijelasin bahwasanya dosis yang tertera pada Ovaprim itu tertulisnya 0,5 mg per kilogram berat induk. Berarti disesuaikan gitu dengan kebutuhan dosisnya antara jantan dan betina, sesuai berat induknya itu berapa gitu. Nah, untuk kualitas telur itu lebih dipengaruhi oleh kualitas induk dan kualitas makanan yang diberikan pada induk selama proses pembentukan telur. Apakah dia memenuhi kebutuhan nutrisinya ataukah tidak gitu. Jadi untuk si dosisnya itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya terhadap kualitas telurnya seperti apa, tapi yang berpengaruh terhadap kualitas telurnya yaitu si induknya itu sendiri gitu ya, baik dari pemeliharaannya, pemberian pakannya, dan lain sebagainya gitu ya, untuk pemenuhan nutrisi dan uh, terpenuhi atau tidak kayak gitu. Ya, baik, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Bacrul Ilman dan ini ya, dan Raihan Ahmad Yusuf, karena pertanyaannya mirip. Untuk penyuntikan hormon ada alternatif lain selain pakai Ovaprim atau tidak, khususnya dari bahan yang mudah didapatkan gitu ya. Pada umumnya sebetulnya si Ovaprim ini kan apa ya, dia itu adalah larutan hipofisa gitu, hipofisa ikan yang dihasilkan dari bisa ikan ikan mas gitu ya. Jadi bisa digunakan penggantinya itu dengan larutan hipofisa ikan mas gitu ya. Atau misalkan ikan lele juga bisa, tapi biasanya kalau misalkan untuk ikan targetnya si ikan lele gitu. Nah, atau juga bisa sebetulnya digunakan dengan produk dagang yang lain gitu. Karena Ovabron itu sendiri kan itu merupakan produk dagang ya, jadi bisa juga digunakan misalkan ada Ovaspek, Ovagold dan lain-lain gitu ya, yang
apa ya, eh komposisinya gitu ya, komposisinya itu sama gitu, kayak si Ovaprim gitu ya, itu larutan hipofisa kayak gitu. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya ini ada dari yang mana dulu ya, Nadifa Layalia Virus Adikusumah NPM 98. Waktu itu saya pernah dengar karena Ovaprim yang makin susah didapetin, jadinya diganti sama obat tetes mata. Berarti kandungan yang ada sama, berarti apa sih? Berarti kandungan yang ada sama, dan cara pemberiannya gimana ya? Oh, sebentar. Sebenarnya saya pribadi gitu ya, baru tahu sih kalau misalkan memang tetes mata ini bisa digunakan untuk pengganti Ovaprim gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan ada pun bahan yang digunakan untuk pengganti Ovaprim, ya dia harus yang sama gitu ya, si kandungannya yang sama Ovaprim gitu. Ovaprim itu mengandung GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang dari analog ikan salmon. Nah, pokoknya dia yang nanti GnRH ini akan menstimulan si hipofisa gitu ya, yang untuk menghasilkan yang nanti masuk ke regulasi hormon lah gitu ya. Jadi intinya ketika ada bahan yang memang mirip seperti Ovaprim, itu bisa digunakan gitu. Kalau misalkan memang tetes mata itu bahannya mirip dengan Ovaprim, ya bisa aja digunakan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, ya kemungkinan tidak gitu. Apapun bahan penggantinya ya harus memiliki fungsinya yang sama lah gitu, intinya kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Gugum Gumlar NPM 131. Kalau ngelihat realita pemijahan buatan kan membunuh induk jantan, dan sejauh ini yang saya lihat baru di pemilihan rakyat, belum di balai, tetapi banyak DKP dan UPT yang melakukan pelatihan soal pemijahan buatan ke masyarakat. Kalau balai menerapkan itu emang sesuai standar CPIB, berarti pemeliharaan ikan oleh balai pusat bisa dibilang sia-sia. Masih bisa dikatakan sesuai CPIB. CPIB itu sebagai apa ya, sentra panduan kegiatan pembenihan, di dalamnya berisikan modul dan panduan yang ditelusuri dengan jelas gitu. Dari mana sumber induknya, apa makanannya, bagaimana nilai nutrisi pada makanannya, bagaimana memeliharanya, dan lain-lain gitu ya. Untuk teknik pemijahannya sendiri itu bebas, tidak diatur baik mau alami atau apa ya, alami buatan atau semi buatan gitu. Yang penting induknya jelas dan memenuhi syarat seperti tidak sekerabat gitu ya, tidak ini. Lalu bagian tubuhnya lengkap, punya performa pertumbuhan yang baik, dan sebagainya. Pemeliharaan yang dilakukan balai tidak sia-sia gitu. Jadi intinya emang yang penting induknya ini tidak sekerabat gitu ya. Bagian tubuhnya lengkap, performa pertumbuhannya baik, sehingga pemeliharaan yang dilakukan itu tidak sia-sia gitu. Bila pada suatu pemijahan buatan ternyata induk jantan harus dibedah atau dikorbankan, berarti sudah menjadi tanggung jawab balai sih untuk memproduksi indukan jantan dengan jumlah yang lebih banyak daripada indukan betinanya kayak gitu. Karena kalau misalkan memang ingin digunakan metodenya yang tadi kayak gitu ya, yang harus membedah ikan jantan kayak gitu. Baik, selanjutnya lagi pertanyaan dari Ine Triana NPM 20. Kalau pemijahan buatan kan indukan jantan dibedah untuk mengambil spermanya. Setelah dibedah, ikan langsung dimasukkan ke kolam dengan keadaan robek. Terus bakal sembuh dengan sendirinya atau bagaimana? Kalau begitu, indukan jantan masih bisa dipakai lagi untuk pemijahan selanjutnya atau tidak? Oke, setahu saya sih kalau misalkan kalau misalkan menggunakan metode yang dibedah kayak gini, ikan jantan yang indukan jantan yang udah dibedah itu
ada beberapa kasus yang dia dijahit kembali gitu kan ya, tapi tetap aja gitu nggak stabil gitu kehidupan si ikannya gitu, dan malah akan mati gitu ujung-ujungnya. Jadi ya untuk ikan indukan jantan yang dibedah tadi diambil spermanya dan dia ya setelahnya mati gitu, nggak digunakan lagi untuk pemijahan selanjutnya gitu, karena organ yang digunakannya udah nggak ada, ya dia jadi udah mati sih kayak gitu. Itu sepemahaman saya seperti itu gitu. Adapun beberapa kasus yang dia dijahit lagi gitu, tapi itu tidak bertahan lama sih kayak gitu. Lanjut lagi pertanyaannya dari Fani Aulia Putri NPM 25. Pada saat proses penyuntikan hormon Ovaprim itu wajib dicampur dengan NaCl atau enggak? Soalnya saya baca di beberapa sumber pakai NaCl untuk mengencerkan Ovaprimnya. Oke, jadi benar ya. Jadi memang Ovaprim itu cairan yang bentuknya itu agak kental kan ya. Harus diencerkan sebelum disuntikan pada ikan. Karena kalau diencerkan kalau nggak diencerkan nanti akan ada penolakan dari jaringan tubuh ikan gitu ya, yang disuntikan gitu, kayak daging atau ototnya. Nah, hormonnya bakal keluar lagi, nggak bakal keserap kalau misalkan nggak diencerkan dulu. Biasanya diencerkannya itu pakai Aquades, atau yang tadi ya bisa pakai NaCl atau cairan lainnya yang dia tidak merusak atau mengganggu hormonnya gitu, dan yang pasti juga harus bersih gitu ya, biar nggak kecampur, biar nggak apa ya, yang nggak kecampur lah gitu ya, yang intinya harus steril gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Fitria Nurul Hasanah, kelompok 6. Ikan lele dapat dipelihara pada tebar yang tinggi. Maksimalnya ikan lele yang ditebar berapa banyak dan menggunakan kolam dengan ukuran berapa sehingga pemeliharaannya bisa berlangsung dengan efektif. Nah, sebenarnya dalam untuk padat tebar maksimal untuk ikan lele ini sebenarnya kita bisa lihat di SNI ya, SNI ikan lele yang ada di Indonesia. Nah, kalian juga bisa lihat di Google Classroom yang sudah dipost oleh Kang Aldi. Di situ ada SNI ikan lele. Kalian bisa lihat pada tebarnya berapa untuk ikan lele yang dipelihara. Nah, kemudian jumlah kepadatannya dapat ditingkatkan. Nah, seperti yang di SNI itu tergantung dari pengembangan sistem pemeliharaannya. Asal baku mutu, kualitas airnya tetap terjaga dan layak untuk ikan lele tersebut hidup seperti itu. Contohnya pada sistem bioflok kan kita tahu kepadatan ikan lele itu bisa sangat tinggi kan di bioflok. Nah, oleh karena itu sistem resirkulasi airnya juga harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan jumlah kepadatan. Jika jumlah kepadatannya tinggi, maka sistem resirkulasinya juga harus tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saudara Joan Opal Safari, kelompok 9. Kalau untuk pemijahan alami, buatan dan semi buatan itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk kualitas dagingnya itu lebih bagus yang mana, dan untuk survival rate-nya bakalan lebih tinggi yang mana. Terus untuk lele baiknya dilakukan pemijahan di dalam ruangan apa di luar ruangan. Soalnya pas video ada yang di luar dan di dalam ruangan. Nah, jadi sebenarnya kualitas daging atau organoleptik daging itu dipengaruhi oleh jenis makanan yang diberikan pada ikan itu. Nah, jadi ketika kita memberikan makanan yang baik dan sesuai gizinya untuk kebutuhan lele, maka kualitas daging yang dihasilkan juga akan lebih bagus. Nah, kemudian untuk SR atau performa benih sama aja, mau pakai alami, buatan, atau semi buatan. Yang penting yang digunakan adalah induk yang matang gonat dan sudah memenuhi syarat atau ciri-ciri induk yang baik untuk dilakukan pemijahan. Nah, pemijahannya pun dapat dilakukan di luar atau di dalam ruangan. Nah, kalau di dalam ruangan tuh bagusnya kenapa? Karena kalau dalam ruangan tuh lebih terkontrol, kita dapat kontrol. Nah, biasanya kegiatan pemijahan yang lebih terkontrol itu menghasilkan jumlah produksi yang lebih optimal, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Firham. Muhammad Firham bertanya nih, Kang, izin bertanya, untuk budidaya semi buatan dan buatan ikan lele mempengaruhi tidak pada larva yang dihasilkan, seperti tingkat SR-nya meningkat, daya tahan tubuhnya lebih bagus, dan lain-lain. Perlakuan buatan atau semi buatan yang lebih baik dari segi larva yang dihasilkan. Terus dijelaskan bahwa lele sifatnya kanibalisme tinggi. Apakah ketika perut lele sudah penuh dia juga masih membunuh lele temannya yang ukurannya kecil atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Nah, sebenarnya pengaruh larva yang dihasilkan ini
seperti performa, ketahanan, dan lain sebagainya, lebih ke kualitas induk yang digunakan pada saat melakukan pemijahan. Jadi apakah ikan lele itu baik atau tidak, kemudian dia tahan penyakit atau tidak, kemudian pertumbuhannya cepat atau tidak, itu dipengaruhi oleh genetik dari induknya. Sehingga jika kita ingin melakukan pemijahan lele, haruslah kita melakukan seleksi induk secara baik dan benar agar menghasilkan larva atau anakan lele yang baik juga seperti sifat induknya. Kemudian kanibalisme ini terjadi apabila jumlah pakan yang diberikan kurang atau telat memberi pakan sehingga ikan lele merasa lapar dan akan memakan sesamanya. Nah, untuk mengurangi terjadinya kanibalisme ini, sebaiknya dilakukan grading secara rutin agar ikan lele yang dipelihara itu berukuran yang sama, karena ikan lele yang besar cenderung memakan ikan lele yang kecil. Selanjutnya pertanyaan dari Fikri Indira Ghazali dan Jamila Tunisa hampir sama. Nah, oleh karena itu saya akan menjawab secara bersamaan. Pertanyaannya, izin bertanya Kang, kalau berdasarkan materi ikan lele itu pemijahannya 1:1, artinya harus 1 jantan 1 betina, atau boleh 1 jantan beberapa betina Kang? Karena di video pemijahan alami tadi menyebutkan pemijahan dengan memasukkan 3 ekor jantan 4 ekor betina. Terima kasih. Nah, sebenarnya dalam SNI juga disebutkan ya bahwa rasio jantan dan betina untuk pemijahan ikan lele itu 1:1. Nah, dasar perhitungan ini diambil karena sperma satu ikan jantan itu hanya mampu membuahi telur dari 1 ekor betina kalau dilakukan secara pemijahan alami. Nah, kalau dimasukkan 2 jantan 1 betina, seringkali terjadi perkelahian antara jantan tersebut dalam proses pemijahannya. Namun, dapat saja dilakukan pemijahan massal dengan perbandingan 3:4 tadi. Asal jantan yang dipilih adalah jantan yang sudah benar-benar siap dan kuat untuk melakukan pemijahan ini. Nah, untuk menghemat jumlah penggunaan jantan dan mengurangi agresivitas selama pemijahan, seperti itu. Jadi, sebenarnya lebih baik digunakan rasionya 1:1, 1 jantan 1 betina. Namun, jika untuk target produksi, digunakan pemijahan 3:4 yang tadi, atau dengan melakukan pemijahan massal. Selanjutnya pertanyaan dari Delita Bella kelompok 7. Ikan lele jenis pemijahan apa yang paling baik, alami, semi buatan, atau buatan? Sebenarnya pemijahan ikan lele di sini sama aja, mau menggunakan alami, semi buatan, ataupun buatan. Namun yang mempengaruhi baik atau tidaknya itu dari induk yang dipelihara sebelum dilakukan pemijahan. Kemudian seleksi induk yang dilakukan juga untuk pemijahannya harus dilakukan dengan baik. Lalu jika yang paling baik kalau dihubungkan dengan kegiatan industri, karena kegiatan industri itu memerlukan produksi yang banyak dan ada target, disarankan untuk menggunakan pemijahan buatan. Kenapa? Agar dapat dikontrol. Kita ingin menghasilkan telur berapa ratus ribu butir dan benih berapa ratus ribu, seperti itu. Namun jika kita hanya ingin sekedar memijahkan ikan lele secara biasa saja, kita melakukan secara alami saja, seperti itu. Pertanyaan dari Nabila Mayang Sahari kelompok 1. Di beberapa video yang diberikan pada saat pemberian pakan ikan lele diberikan air terlebih dahulu sedikit. Ini tujuannya untuk apa ya Kang? Karena sepenglihatan saya tidak ada bedanya jika dikasih air dahulu ataupun tidak. Apakah mempengaruhi kandungan dari si pakan itu sendiri? Nah, jadi di video air yang diberikan itu digunakan sebagai pelarut vitamin. Nah, kenapa diberi air? Agar si vitamin itu larut dan mudah terserap oleh pakan. Nah, penambahan air ini tidak akan mempengaruhi atau menambah nilai nutrisi pada pakan sedikit pun, tetapi akan membantu mempermudah ikan lele dalam proses pencernaan makanan. Karena biasanya ikan lele makannya rakus kan, sehingga menyebabkan ikan lele ini kembung karena pakannya terlalu besar dan keras. Bahkan dapat menyebabkan kematian pada ikan lele ini jika ikan lele ini kembung, seperti itu akibat pakan. Pertanyaan dari Sartika Yusriyah kelompok 9. Assalamualaikum, izin bertanya Kang, apakah sebelum seleksi induk perlu diberok? Nah, sebenarnya pada saat pemijahan apapun, mau pemijahan ikan lele, ikan mas, ikan nila, sebaiknya dilakukan pemberokan dulu sebelum pemijahan. Apalagi ikan yang dipijahkan itu ukurannya besar. Nah, tujuan pemberokan ini selain untuk membuang kotoran dalam perut, pemberokan pada induk betina terutama yang akan dipijahkan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan lemak pada gonad.
karena kandungan lemak pada guanida yang terlalu tinggi dapat menghambat keluarnya telur saat pemijahan. Nah, kayak gitu Sartika. Saya mau mereview pertanyaan dari Yovita Fiona Antania NPM 1700073 kelompok 10. Mau nanya Kang, apa itu yang dimaksud dengan teknik intramuskular? Lalu saat meletakkan telur dan sperma yang sudah disatukan atau dicampurkan ke dalam bak atau akuarium, mengapa harus menggunakan bulu ayam? Nah, jadi jawabannya adalah sebenarnya teknik intramuskular itu merupakan teknik penyuntikan hormon dengan melalui otot atau daging ikan. Nah, jadi kayak begini nih, misalkan nih ini ikan, ini kepalanya, ini sirip dorsal, sama ya ini pokoknya sirip dorsalnya. Jadi kalau penyuntikan secara intramuskular itu, ini kepala, ini ada operculum ya, contohnya operculum, batas operculum. Nah, ini kita suntik sekitar 3 jari dari ininya, dari kepalanya. Jadi batasnya itu 3 jari dari kepalanya. Biasanya untuk ukuran yang ya gitulah, pokoknya 3 jari dari kepalanya. Terus kita suntik di sini dengan kayak gini. Nah, jadi suntikan dan harus miringnya itu sekitar 45 derajat. Ya nggak usah dihitung juga pakai busur, nggak usah. Jadi ya sekira-kiranya aja lah miring gitu. Nah, kenapa harus miring gitu? Jadi kita mengasumsikannya bahwa hormon yang akan kita injeksikan itu masuk ke dalam daging ikan. Nah, di sini jadi cara kita menginjeksikannya itu adalah dengan searah kepalanya. Jadi ini kepala, kita nyuntikin kayak gini. Nah, nanti suntik dan asumsi adalah hormonnya itu bisa langsung mengalir mengikuti aliran darah dan langsung dibawa ke bagian kepala, yang dimana di bagian kepala itu ada otak, yang dimana otak itu ada hipofisa. Jadi emang target dari hormon ini adalah hipofisa si ikannya kayak gitu. Nah, terus sebenarnya ada cara-cara lain sih untuk penyuntikan itu. Nah, itu ada namanya intraperitoneal, yaitu melalui selaput dinding perut. Terus juga ada namanya melalui rongga dada, chest cavity, sama melalui tempurung kepala, namanya intrakranial. Nah, dari masing-masing metode ini itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, biasanya kalau emang yang dianggap paling cepat, memiliki reaksi paling cepat, itu adalah metode intrakranial. Cuma emang cara ini kurang aman. Nah, terus yang paling aman dan yang biasa dipakai itu adalah yang cara intramuskular yang tadi sudah dijelaskan, yaitu. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaannya emang harus pakai bulu ayam? Sebenarnya nggak harus pakai bulu ayam, yang penting itu pakai benda-benda yang memiliki tekstur yang halus sehingga tidak merusak telur pada saat pencampuran antara sel sperma dan sel telurnya gitu. Oke, lanjut pertanyaan dari Afifah Sabila NPM 1700074 kelompok 10. Kan kalau ikan lele itu bukan merupakan ikan yang sulit untuk dipijahkan secara alami. Memangnya kriteria ikan yang mudah dipijahkan secara alami itu seperti apa, Kang? Terima kasih. Nah, ya, jadi betul kalau bukan merupakan ikan, jadi si lele ini bukan merupakan ikan yang sulit dipijahkan secara alami. Ya. Ikan yang mudah dipijahkan secara alami itu adalah ikan yang memang teknologi dan teknik pemijahannya itu sudah ditemukan atau telah berhasil didomestikasi. Ya, kayak contoh misalnya ikan mas, ikan nila, itu kan sebenarnya adalah ikan-ikan yang sebelum itu udah hasil domestikasi gitu. Nah, terus biasanya ikan-ikan yang sulit dipijahkan secara alami itu adalah ikan-ikan yang memang memerlukan kondisi-kondisi khusus, kayak misalnya kondisi khusus dari lingkungan, suhu, cuaca, musim, salinitas, tekanan air, atau arus, atau lokasi dan kondisi perairan lah intinya gitu ya. Nah, contohnya itu adalah ikan patin dan ikan salmon. Nah, dia tidak dapat dipijahkan secara alami, tapi bisa dipijahkan secara buatan. Karena apa? Karena jika secara alami di alam bebas itu memerlukan kondisi lingkungan yang spesifik. Kayak contoh misal ikan salmon itu kan ada perbedaan salinitas antara dia hidup pada saat dia survive di alam dan pada saat dia ingin memijah kayak gitu. Nah, terus juga misalnya ada juga kayak contohnya lagi ikan sidat. Nah, ikan sidat itu juga dia memerlukan kondisi-kondisi ataupun lingkungan yang spesifik.
perbedaan salinitas, intensitas cahaya dan tekanan tentunya dari yang memang jadi pada intinya adalah ikan yang sulit dipijahkan secara alami itu adalah ikan yang masih belum ditemukan teknologi ataupun masih sulit ditemukan teknologi untuk memijahkannya kayak gitu. Lanjut lagi, ini pertanyaan dari Jamilatun Nisa NPM 1700099. Mau nanya lagi, wah ini berarti dia udah nanya nih sebelumnya nih. Di antara pemijahan alami, semi buatan dan buatan, yang HR-nya paling tinggi metode apa dan yang paling ekonomis dan efektif itu pemijahan dengan metode apa? Terima kasih. Nah, jadi yang jelas ya kalau pemijahan yang paling ekonomis itu adalah pemijahan secara alami. Itu udah jelas karena kalau misalnya kita memakai pemijahan buatan itu membutuhkan injeksi hormon di mana untuk membutuhkan hormon itu nggak dengan harga yang murah gitu. Hormon itu cukup mahal sebenarnya gitu ya. Dan yang paling ekonomis itu ya yang pasti ya secara alami karena kita rekayasa lingkungan, tinggal misalkan lele kita siapin kakaban, kayak misalkan ikan koi kemarin kan kita nyiapin kakaban aja gitu udah. Terus kita tinggal kasih pakan dan tinggalin dan besoknya kita udah bisa ngeliat telur ikannya. Sementara kalau yang buatan itu kita butuh injeksi hormon dan hormon ini harganya itu bukan harga yang murah kayak gitu. Nah terus kalau untuk HR dari ketiga metode tersebut mana yang paling baik ya? Jadi HR itu sebenarnya itu tergantung dari pemeliharaan si induknya. Terus juga tergantung dari seleksi induknya. Jadi pemeliharaan induk gimana, treatment kasih induknya, pemenuhan nutrisi dan pemenuhan nutrisi untuk membutuhkan gonad pada saat pemeliharaan induk. Nah ini penting gitu. Jadi gak main-main juga pada saat seleksi induk kayak gitu. Nah kalau untuk pemberian hormon ini itu hanya berfungsi untuk membantu memaksimalkan proses ovulasi atau spawningnya. Jadi mempercepat, misalnya memang kita nyuntik hormon itu kepada indukan yang emang udah siap pijah. Tapi tetap kita nyuntik dan itu sebenarnya selain untuk mematangkan lagi gonadnya, kita juga membantu si ikan itu bisa ovulasi. Jadi ketika di stripping dia bisa langsung ovulasi dan lebih efisien ya, berarti bukan efektif, efisien. Oke lanjut, ada pertanyaan dari Muhammad Fikri Wahyudin NPM 170112 dari kelompok 2. Dalam pemijahan alami itu diperlukan kakaban sebagai menempel telur ikan lele yang telah dibuahi. Nah untuk penentuan berapa banyak kakaban terhadap indukan, nah itu gimana, perbandingannya berapa? Nah, jadi kakaban ini memang merupakan substrat untuk menempelnya telur. Nah kalau jumlahnya telur sedikit, ada kemungkinan telur itu menumpuk. Jadi dia numpuk-numpuk gitu dan dapat mengakibatkan kurangnya memaksimalkan jumlah HR atau hatching rate. Nah, terus fekunditas ikan lele itu kan berkisar antara 5.000 sampai 6.000 butir telur. Nah, terus satu kakaban itu berukuran panjang 1 meter dan 30 cm. Nah, dapat menampung 2.000 butir telur dengan jarak yang cukup antar telurnya. Jadi kalau misalnya ukuran betina 2 kg yaitu butuh sekitar 5 kakaban gitu. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Kevin Fauzan NPM 23011170066 kelompok 11. Ikan lele itu bisa dipijahkan maksimal berapa kali? Nah, jadi ikan lele bisa dipijahkan itu maksimal banget tuh 8 kali. Nah, jadi makin sering induk dipijahkan makin tua, jadi umurnya makin jelek dan performa benih yang dihasilkan ini juga berhubungan dengan kondisi organ ikan yang bertanggung jawab dalam pembentukan telur dan spermanya itu si gonadnya. Jadi ya istilahnya mungkin jadi beberapa kali sering banget dipijahkan itu ya istilahnya ya lama-lama udah tua, udah inilah ya saya kalau udah manusia juga udah tua kan juga udah susah ya untuk bereproduksi, sama ikan pun gini, jadi semakin tua jadi juga akan mempengaruhi bentukan telur dan akan mempengaruhi HR-nya juga, jadi kualitas telur, terus kualitas larva dan lain-lainnya. Oke lanjut, ini pertanyaan dari Cahyo Sifaris Putrandi NPM 170125 kelompok 8. Proses grading kan untuk menyeragamkan ukuran. Apabila ada beberapa benih yang ukurannya masih tertinggal dari yang lain, apakah diberi perlakuan khusus? Seperti apa pemberian pakan yang lebih agar ukurannya terkejar atau diberi perlakuan seperti biasa? Nah, terima kasih. Jadi
pada intinya adalah ketika memang ada dalam satu kolam yang itu ya sebisa mungkin dipisahkan gitu ya. Dan jika memang pada suatu kegiatan itu memang pada pemijahan pasti akan menghasilkan benih dengan ukuran yang berbeda. Jadi makin tinggi atau makin besar perbedaan ukuran benih yang dihasilkan itu berarti menunjukkan hal yang salah. Nah, kesalahan ini bisa penggunaan induk, berarti pemeriksaan gennya ada yang salah. Terus juga bisa inbreeding atau juga ada induk yang digunakan adalah ikan stunting atau pada saat pemeliharaan nutrisi larva dan benih tidak terpenuhi kayak gitu ya. Nah, stunting tuh maksudnya jadi ya ada nutrisi yang tidak terpenuhi. Nah, terus boleh dikasih perkawan khusus, boleh juga tidak, tapi yang terpenting adalah pada saat dipelihara itu harus terpisah dari ukuran yang lain gitu. Itu karena itu tadi grading ya, sortir. Jadi memang harus secara rutin kita melakukan penyortiran. Jadi tergantung juga pertumbuhan. Biasanya kalau emang pertumbuhan hariannya itu cepat, suatu ikan itu kita melakukan gradingnya juga harus diperhatikan juga, misalkan bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali kayak gitu. Ini pertanyaan dari Heldo, NPM 096, jadi nggak jauh berbeda sih sama pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau Heldo itu nanyanya adalah waktu pensortiran ikan lele berdasarkan ukurannya dilakukan kapan saja Kang biar tidak terjadi kanibalisme. Nah, untuk sortir atau grading ini biasanya dilakukan setiap 2 minggu sekali. Dan dengan anggapan bahwa waktu tersebut ikan bertumbuhnya panjang. Jadi bisa juga dilakukan seminggu sekali ya. Jadi intinya mah harus monitoring juga karena takutnya ada yang memang benar-benar tumbuhnya cepat dan malah melakukan kanibalisme. Intinya mah kalau normalnya itu 2 minggu sekali. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Ezra dari Angel kelompok 1 NPM 104 sama dari Rafif NPM 149 kelompok 3. Ini pertanyaan hampir kurang lebih sama. Pertanyaan Angel itu saya bacakan lagi. Jadi di gambar itu gonat lele jantan kan gonatnya mengerucut dan memiliki seperti rambut-rambut kayak gitu. Nah, itu dikarenakan oleh lingkungan atau gen. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, sementara pertanyaan dari Rafif adalah masih kurang ngerti kenapa bentuk gonat jantan yang spiral seperti lele tidak bisa mengeluarkan sperma dengan cara di stripping. Nah, jadi dirangkum, jadi jawabannya itu ya udah itu udah bentukannya kayak gitu, udah dari sananya bahwa memang gonat lele jantan bentuk gonatnya ya seperti kayak gitu, bentuknya itu ya tipis, memang spiral dan ya terdiri dari tubulus-tubulus kayak gitu. Jadi emang dari sananya bukan karena pengaruh gen atau apa, jadi emang ya udah dari sananya gitu bahwa diciptakan ya lele gonatnya kayak gitu. Jadi emang semua bentuk gonat itu berbeda tergantung dari jenis-jenis ikannya ya, kayak gitu. Nah, kenapa nggak bisa di stripping ya karena bentuk gonatnya itu ya kayak gitu. Jadi misalnya dilihat, bahkan kalau kita memaksa stripping ikannya itu malah nanti bisa menjadi stres karena yang keluar tuh akan sedikit juga kayak gitu. Jadi emang sangat tidak dianjurkan sih untuk di stripping ya untuk ikan lele ini, untuk khususnya untuk ikan jantannya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ayuniar Putri NPM 170076 kelompok 9. Apakah maturasi ikan lele dapat dilakukan dengan penyuntikan HCG dan apakah penyuntikan HCG dapat dilakukan sebelum ikan matang gonat? Terima kasih. Iya dapat. Jadi jawabannya itu adalah ia dapat menggunakan HCG. Nah, itu tergantung dari jenis HCG juga yang diberikan. Nah, HCG yang diberikan ini bertahap setiap minggu sebelum matang gonat. Ada juga yang diberikan sesaat sebelum pemijahan. Yang sesaat ini biasanya diberikan 1-2 hari sebelum pemijahan atau pada masa pemberokan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Dian Hasna Amalia. Pertanyaannya itu, berapa kepadatan kolam ikan lele yang ideal per meter perseginya? Ini tuh bisa kamu lihat di SNI yang udah dipost di Google Classroom sebelumnya ya. Jadi, tolong budayakan membaca sebelum bertanya, oke? Selanjutnya ada pertanyaan dari Doni Prayoga. Pertanyaannya itu, emang nggak apa-apa kalau pemijahan buatan ketika telur yang sudah terbuahi tidak usah pakai substrat lagi atau kakaban, langsung aja disimpan di dasar kolam atau akuarium.
Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau misalkan pakai kakak ban itu, telurnya akan tersebar secara merata. Nah, kemudian juga telurnya tidak akan langsung menempel pada akuarium ataupun bak penetasan yang suhunya itu terpengaruhi dari luar. Nah, selain itu juga kalau misalkan pakai kakak ban, kita tuh akan lebih mudah dalam membuang si cangkang-cangkang yang eh, menempel pada kakak ban itu, kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nidia Puspitasari. Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan kualitas larva yang dihasilkan baik secara alami, semi alami, dan buatan, serta apakah ada perbedaan jumlah larva lele yang dihasilkan? Terima kasih. Nah, kalau untuk kualitas larvanya sendiri, ini tuh tidak dipengaruhi oleh teknik pemijahan, tapi dia lebih dipengaruhi oleh genetika si induknya dan tingkat kematangan induknya. Jadi, waktu seleksi induk tuh harus dilakukan dengan benar. Kan kalau teknik pemijahan buatan itu ikannya disuntik sama ovaprim. Nah, ovaprimnya ini tuh nanti akan membantu meningkatkan si kualitas spermanya dan membantu ovulasi telur secara maksimal. Nah, kalau pemijahan secara alami ini tuh biasanya jumlah si larva ikan lelenya akan lebih sedikit karena telur yang dihasilkan pun akan lebih sedikit gitu dibandingkan yang pemijahan buatan. Karena kalau pemijahan buatan kan telur atau gonadnya itu terstripping secara habis, sedangkan kalau pemijahan alami ini tuh tidak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Joshua Dwi Gunagultom. Pertanyaannya itu, kalau ovaprim yang akan disuntikan pada ikan lele, apakah dosisnya berpengaruh ke lama pemijahan? Ya, jadi jumlah dosis si ovaprim ini tuh nanti akan mempengaruhi waktu laten atau waktu yang digunakan ikan untuk merespon hormon yang masuk. Biasanya itu 10-12 jam pada induk yang sudah matang gonad. Nah, sering nih terjadi kesalahan pada petani ketika menyuntikkan si hormonnya ke dalam tubuh ikan. Kadang si hormonnya itu keluar-keluar kan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi si jarum suntiknya itu tuh kurang dalam masuk ke dalam tubuhnya, atau si ikannya ngeberontak, jadi memungkinkan buat hormon untuk keluar lagi. Nah, sebenarnya penambahan jumlah hormon ini tuh tidak berarti akan selalu mempercepat. Balik lagi ke kondisi gonadnya. Sebaiknya gunakan dosis yang tepat. Kemudian ada pertanyaan dari Zaki Rahman Sidki. Pertanyaannya itu, untuk pemeliharaan larva setelah 3 hari penetasan, apakah hanya cocok dikasih pakan cacing sutra? Kalau dikasih pakan alami lain bagaimana? Nah, ini tuh balik lagi ya ke ukuran bukan mulut, kebutuhan nutrisi ikannya, serta kebiasaan makan ikannya. Jadi nggak harus pakai cacing sutra, tapi bisa juga pakai Daphnia, terus Artemia, atau pakan alami yang lainnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Tirto Ganda. Pertanyaannya itu, untuk larva hasil pemijahan buatan dan alami kan beda makanannya. Yang alami pakai cacing sutra, yang buatan pakai kuning telur. Nah, perbedaan makanan ini tuh emang dari prosedurnya atau ada nilai khusus dari perbedaan makanan itu. Sebenarnya kalau untuk jenis pakannya itu nggak ada ya perbedaannya. Baik di teknik pemijahan alami, buatan maupun semi buatan, semuanya itu sama. Nah, cuma kebetulan di videonya itu kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan jenis pakan yang bisa diberikan ini tuh balik lagi ke bukaan mulut si ikannya, terus kebutuhan nutrisinya, sama kebiasaan makannya. Tapi kalau misalkan masih larva, lebih baik diberi pakan alami karena itu dapat meningkatkan motorik dari si ikannya, karena ikannya kan akan mengejar si pakannya, kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Regan Hanifelian Yusa. Pertanyaannya itu, di video kan pemijahan secara alami di kolam penetasan dilakukan penambahan garam dan herbal untuk menumbuhkan pakan alami. Apakah salinitas tidak berpengaruh terhadap HR? Kalau berpengaruh, lebih baik perlakuan tersebut dilakukan sebelum telur menetas seperti di video atau setelah menetas? Dan berapa salinitas optimal untuk penetasan?
Nah, kalau salinitas ini tuh sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali ke pertumbuhan pakan alami, tapi kalau herbalnya iya. Nah, sebenarnya penambahan garam ini tuh tujuannya untuk meningkatkan salinitas yang dapat membantu mengurangi bakteri dan patogen. Kalau untuk batas salinitasnya pada ikan lele itu tidak lebih dari 5 ppt. Nah, kalau misalkan lebih dari itu bisa menimbulkan kematian pada larva si ikannya. Nah, selain itu juga, garam ini tuh sebenarnya punya fungsi lain, seperti dapat menurunkan kanibalisme pada ikan dan membantu proses penguraian amonia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Fikri Adrian Pratama. Pertanyaannya itu, apakah semua jenis ikan lele bisa diperlakukan sama dari segi teknik pembenihannya atau ada jenis lele lain yang membutuhkan kondisi khusus dan pembenihannya? Semua jenis lele itu sama, mau itu lele sangkuriang, lele dumbo, lele lokal, lele masa, ataupun jenis lele lainnya, semua itu sama. Next, ada pertanyaan dari Anissa Fitriani. Pertanyaan itu, ada nggak hal yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas telur antara pemijahan alami, semi, dan buatan? Terus, ada nggak tahapan larva ikan lele dan namanya hingga menjadi dewasa? Kalau untuk kualitas telurnya, sebenarnya ini tiap teknik pemijahan nggak ada bedanya ya, asalkan induk yang digunakan itu sudah memenuhi syaratnya. Karena pada dasarnya, kalau kualitas telur ini bergantung pada induk ketika proses maturasi. Nah, kalau untuk kuantitas telur, ini biasanya yang teknik pemijahan buatan menghasilkan telur yang lebih banyak. Biasanya, para petani lele ini tuh menyebut ukuran lelenya dengan nomor bag gradingnya gitu. Nah, misalkan nih, lele bag grading 1. Nah, artinya itu lele grading pertama dengan ukuran 2-3 cm dan seterusnya seperti itu. Untuk ukuran belok, fingerling, ngaramo yang berarti akan masuk ke ukuran pembesaran. Next, pertanyaan dari Juli Asinaga. Pertanyaannya itu, pada video pemijahan lele secara buatan dilakukan stripping betina dan pengambilan sperma pada jantan. Apakah ada pembiusan terlebih dahulu? Apabila iya, apakah pembiusan tersebut berpengaruh terhadap telur maupun gonad ikan lele? Salinitas yang baik untuk penetesan ikan lele berapa? Soalnya di video terdapat penambahan garam dan herbal. Terima kasih. Nah, kalau untuk pengambilan gonad jantan maupun betina ini lebih baik dilakukan pembiusan dulu ya, karena kan lele itu gede tuh ukurannya. Nah, dengan pembiusan ini pengambilan atau stripping si telur sama pembedahan gonad jantannya juga tuh bakal lebih mudah dilakuin. Terus pembiusan juga itu biasanya dilakukan sesaat sebelum dilakukan pembedahan, dan pembiusan juga tidak akan mempengaruhi kualitas dari telur maupun spermanya. Kalau untuk salinitas yang baik untuk ikan lele ini udah aku jawab ya di pertanyaan dari Regan. Next, ada pertanyaan dari Fadila Arfo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya. Di beberapa video diperlihatkan bahwa dalam pemijahan induk lele, sebelum dilakukan stripping ataupun pengambilan sperma itu dilakukan pembiusan terlebih dahulu. Nah, seberapa efektifkah pembiusan tersebut dibandingkan jika tidak diberi pembiusan terus? Apakah efeknya terhadap kualitas gonad? Soalnya banyak pembudidaya yang nggak melakukan pembiusan tersebut. Terus juga di video diperlihatkan bahwa penyuntikan dilakukan 2 kali dengan selang waktu 8 jam. Bukannya biasanya penyuntikan pertama sama kedua selangnya tuh 24 jam ya. Nah, kalau kayak gitu bakal efektif atau bikin ikannya stres nggak? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan soal pembiusan udah aku jawab di pertanyaan dari Juli. Nah, kalau untuk penyuntikan sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1 kali suntikan atau 2 kali suntikan. Nah, kalau yang 2 kali suntikan itu biasanya dengan pembagian jumlah hormonnya. Misalkan nih, yang pertama kalian nyuntikin sebanyak sepertiganya dulu. Nah, selang 12 sampai 24 jam kemudian kalian
lakuin lagi penyuntikan yang kedua sebanyak 2/3 sisanya yang tadi. Nah, kalau di video itu kan penyuntikan keduanya setelah 8 jam kemudian. Nah, kenapa? Karena setelah 8 jam itu si ikannya tuh udah menunjukkan perubahan baik dari bentuk tubuhnya maupun dari tingkah lakunya. Seperti itu. Nah, kalau kayak gitu ya efektif atau enggak? Kalau misalkan dilakuinnya secara hati-hati, insya Allah tetap efektif dan ikannya nggak akan stres kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Regi Pratama Rusdiansyah. Pertanyaannya itu, kalau pemijahan buatan, gonat lele jantan dikeluarin dari tubuhnya kan? Nah, itu lelenya langsung mati dong kalau gitu. Terus biasanya pemijahan buatan ini dilakukan di saat seperti apa? Soalnya rugi kalau tiap pijahin jantannya mati. Nah, ya sebenarnya kalau pemijahan buatan itu kekurangannya yaitu bisa mengurangi stok induk jantannya karena kan kita mengorbankan induk jantannya untuk dilakukan pembedahan untuk mengambil gonat jantannya. Nah, tapi di lain sisi keuntungannya itu kita bisa melakukannya secara massal dengan jumlah yang banyak dan tanpa menggunakan wadah pemijahan kayak gitu. Terus biasanya kita itu bisa melakukan pemijahan buatan ya karena keinginan dari diri sendiri. Terus karena ingin mengejar produksi yang banyak. Kemudian bisa karena pemanfaatan lahan yang terbatas. Nah, ini itu udah ngejawab sekaligus pertanyaan dari Rizka Aurelia sama Putra Charles. Next, pertanyaan dari Shiva. Pertanyaannya itu, adakah suatu kondisi khusus pada ikan akhirnya yang menyebabkan petani memilih teknik pemijahan atau petani dapat memilih teknik yang diinginkannya sendiri? Sebenarnya kalau untuk teknik pemijahan ini bisa bebas memilih gitu ya, mau kalian itu mijahin secara buatan, semi buatan, ataupun alami itu tuh bebas dari diri sendiri. Dan tergantung dari ketersediaan alat serta jumlah target produksinya. Nah, kalau mau jumlah produksinya banyak, terus berkelanjutan seperti skala industri, lebih baik menggunakan teknik pemijahan buatan. Nah, ini juga udah sekaligus ngejawab pertanyaan dari Rita Anasih. Next, ada pertanyaan dari Feriza Libenia Lauli. Pertanyaannya itu, gimana cara menjaga pH air kolam? Nah, sebenarnya pH ini kan bisa berubah-ubah. Bisa karena hujan, bisa karena amonia, bisa karena mikroorganisme, ataupun sebagainya gitu kan. Nah, untuk menaik turunkan pH ini kita bisa pakai bahan organik maupun anorganik atau kimia. Biasanya kalau misalkan bahan organik itu contohnya daun pepaya atau daun ketapang. Nah, ini bisa untuk menurunkan pH. Nah, kalau untuk menaikkannya kita bisa pakai pelepah pisang. Dan pertanyaan terakhir yaitu dari Atik Adelianti. Pertanyaannya itu, tadi saya lihat di video pemijahan secara buatan sebelum dimasukkan ke kolam, telur yang telah dicampur sperma diberi air dengan pH netral. Apakah ada alasan tersendiri? Kenapa telurnya tidak langsung saja dimasukkan ke dalam kolam? Terima kasih. Nah, sebenarnya pemberian air dengan pH netral ini tuh tujuannya untuk membersihkan dan menghilangkan sisa sperma setelah pembuahan agar kolam penetasannya itu jadi lebih bersih kayak gitu. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.